Gadis ini membeli sebuah kotak berisi manik-manik emas yang berkilau seperti mutiara, lalu begadang semalaman untuk menjahitnya menjadi satu. Keesokan paginya, ketika ia muncul dengan gaun memukau itu, semua orang terkejut, bahkan bosnya. Clara, seorang desainer papan atas, benar-benar tak menyangka. Clara langsung memutuskan untuk mengklaim gaun itu sebagai karyanya sendiri. Tapi sebenarnya itulah rencana Luna. Ia telah menyembunyikan sebuah rahasia di dalam gaun itu yang akan membuatnya lebih bersinar daripada bosnya. Malam itu, saat peluncuran koleksi terbaru, tiba-tiba sebuah motor melaju di atas karpet merah. Dari balik asap muncul seorang gadis misterius. Busana hitam keemasannya langsung mencuri semua perhatian. Semua kamera menyorot padanya, membuat cahaya Clara seketika pudar. Tiba-tiba lampu padam dan sebuah nama terpampang di dinding gedung Cruella. Orang-orang ternganga, sementara Cruella berjalan pergi dengan penuh gaya. Namanya langsung menjadi legenda baru di dunia mod, seperti John Wick. Beberapa hari kemudian, di sebuah acara megah di London, mobil Clara mendadak mogok di luar gedung. Pintu mobil terkunci, dan sekali lagi Cruella muncul. Ia membentangkan gaun panjangnya di atas mobil itu. Keesokan harinya, semua surat kabar hanya membicarakan satu hal, sensasi baru dunia fashion, Cruella. Namun, Clara bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia memerintahkan timnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Cruella. Tapi Cruella terlalu cerdik, bahkan polisi pun tak bisa menemukan jejaknya. Sementara itu, Cruella sebenarnya tetap bekerja di perusahaan dengan nama aslinya, Luna, sambil merencanakan langkah berikutnya. Clara mulai curiga. Ia bertanya kepada Luna kenapa ia menyembunyikan bakat aslinya. Luna hanya menjawab bahwa ia melakukannya sekadar di waktu luang. Clara tersenyum sinis dan berkata, "Waktumu, desainmu, jiwamu, semuanya milikku. Sepertinya aku baru saja menemukan sebuah mahakarya lagi." Minggu berikutnya, saat peragaan busana, Clara tampil menggunakan gaun rancangan Cruella. Tapi tiba-tiba sebuah truk sampah berhenti di luar gedung. Penutupnya terbuka dan tumpukan pakaian berhamburan ke tanah. Dari baliknya, Cruella muncul dengan senyum penuh kemenangan. Menggunakan gaya baru yang memukau, ia naik ke atas truk dan ketika truk itu berjalan, semua orang menyadari bahwa tumpukan pakaian itu sebenarnya adalah gaun raksasa sepanjang 15 meter. Cruella berdiri di atasnya sambil tertawa, sementara kamera terus memotret tanpa henti. Penyelenggara acara gemetar menahan marah, dan penjualan rumah mode Clara pun anjlok drastis. Kini Clara benar-benar ingin menjebloskan Cruella ke penjara, tapi tak ada hukum yang bisa menjeratnya. Putus asa, Clara mempertaruhkan segalanya pada malam puncak mode terbesar tahun itu. Ia yakin gaun emasnya akan mengembalikan kejayaannya. Tapi Cruella punya rencana lain. Ia memberi sinyal kepada rekannya untuk menyusup ke rumah mode dan meninggalkan beberapa petunjuk palsu. Clara pun waspada dan mengunci semua gaunnya di dalam sebuah brankas. Namun itulah yang sebenarnya diinginkan Cruella. Di hari pertunjukan, ketika brankas itu dibuka, ratusan serangga berterbangan keluar. Semua orang menjerit ketakutan dan lari panik. Gaun-gaun berharga milik Clara hancur total. Manik-manik emas yang dulu dijahit Luna ternyata adalah telur-telur serangga yang menetas dengan sempurna di dalam brankas. Dan dengan langkah terakhir itu, Cruella berhasil menjatuhkan Clara sepenuhnya.